masuk ke topik ini adalah plagiarisme dan upaya pencegahannya di lingkungan akademik. Saya akan mau memulai dulu dari sini bahwa kita semua, awal dari semua karya itu adalah apa? Penelitian. Oke, maka mari kita renungkan dulu sebentar, kita hayati apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai peneliti. Nah ini Bapak dan Ibu, saya mau mulai dari sini. Peneliti, menurut definisi ini berlaku universal, tidak hanya di Indonesia. Itu adalah orang yang mengabdikan diri pada pencarian kebenaran. Nah kata kunci pertama ini adalah mengabdikan diri, jadi nggak kerja separuh-separuh. Jadi kalau melakukan penelitian, kalau bisa 26 jam satu hari kerja gitu kan. Oke? Mengabdikan diri. Tapi yang kedua adalah pencarian kebenaran ilmiah. Apa itu pencarian kebenaran? Ini kata kunci yang pertama dan harus kita ingat terus sebagai peneliti. Jangan pernah melakukan pembohongan. Kita adalah pencari kebenaran. Jangan pernah, akan kita bahas di belakang. Jangan pernah mendikte hasil penelitian. Oh, harusnya begini, gitu. Tahu-taunya realitanya kan tidak begitu. Jangan mengubah-ubah data. Kita adalah pencari kebenaran. Oke, hasil kegiatan pencarian kebenaran ilmiah ini harus ada manfaat. Kita di dunia akademik dituntut apa? Paling tidak ada unsur memajukan. Maju itu artinya apa? Kalau bergerak itu bisa tidak maju. Ada istilahnya lari-lari di tempat atau suka yang masuk apa? Ke fitness gitu kan. Bergerak terus tapi nggak maju gitu, di situ aja ya. Ya kan? Istilahnya kita sebut jangan lari-lari di tempat aja. Harus ada memajukan. Itu artinya bergerak lebih dari apa saat ini. Jadi memajukan ilmunya itu artinya apa? Ya kita harus menambahkan sesuatu atas pengetahuan dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Tadi sudah saya tanya Pak Sati ada 7 ya Pak ya fakultasnya? 6. Berarti masing-masing mahasiswa atau dosen dari masing-masing fakultas ini ada bidang ilmunya. Kalau kita mau meneliti di salah satu topik di bidang ilmu tersebut, maka kita harus dituntut apa sumbangannya untuk memajukan tadi. Oke, nah ini kata kunci kedua. Memajukan entah ilmunya, entah teknologinya, entah menghasilkan inovasi dalam bidang ilmu tersebut. Jadi minimum 1 dari 3 ini atau kombinasi dari 3-3 ini harus ada dari kegiatan penelitian tersebut. Kalau tidak ada, berarti itu sebenarnya bukan tidak lain disebut penelitian. Kegiatan penelitian harus menyumbangkannya. Maka nanti dari lab lead atau apa di sini Pak? P2M harus menyeleksi proposal yang mau didanai oleh lembaga kita. Apa yang kita cari? Harus proposal yang ada sumbangannya. Kan biasanya penulis proposal kan selalu dengan hebat mengatakan akan begini nanti, begini kan. Tapi banyak juga itu hanya janji. Setelah dilakukan penelitiannya atau jangan-jangan tidak dilakukan sesuai dengan protokolnya kan, sehingga hasil yang diinginkan tidak tercapai. Nah ini yang mau kita inginkan. Jadi dimulai dari apa? Proposal penelitian itu apa yang akan dilakukan nanti dan apa yang akan dihasilkan sampai ke pelaksanaan. Nah, tapi terutama nanti untuk menyeleksi pemberian dana mungkin harus dari proposalnya itu lihat ada deltanya kan. Kalau tidak ada, nggak layak. Tugas mahasiswa juga ngapain capek-capek melakukan penelitian untuk skripsi atau apa? Kalau tidak ada sumbangan, ngapain? Maka kita buat loh, walaupun tipis, tapi harus ada sumbangan. Oke? Dan itulah nanti yang akan kita lihat dari sebagai hasil dari kegiatan. Jadi harus ada deltanya, yaitu tadi saya ulang lagi, karena ini nanti yang sangat penting. Ilmunya harus ada kemajuan yang diberikan. Teknologi kalau tidak ilmunya mungkin teknologi
atau inovasi. Jadi ada sesuatu yang diutak-atik di sini, ada yang temuan dalam bentuk teknologinya atau itu tadi inovasi. Nah, salah satu atau kombinasi dari tiga ini harus ada. Nah, saya masuk ke apa? Unsur memajukan ini. Disinilah nanti adik-adik mahasiswa juga dalam membuat proposal atau menulis selalu diminta apa? Tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu tujuannya itu apa? Untuk memetakan perkembangan ilmu dan teknologi atau apalah yang kita teliti. Untuk memetakan sampai saat ini sudah sampai di mana. Siapa yang sudah tadi pagi melihat perkembangan mutakhir dalam bidang topik yang diteliti? Siapa yang sudah melihat? Atau siapa yang sudah punya favorit website atau apalah di internet bisa dibuat itu tentang topik penelitian di bidang saya, sehingga nanti begitu ada temuan terbaru itu akan otomatis di-link ke sana. Ini siapa? Mahasiswa biasanya kreatif kan ya? Tapi harusnya dosen dulu ya. Dosennya udah begitu belum? Dosen peneliti katanya harus selalu berada di gugus paling depan perkembangan ilmu yang ditekuni, topik penelitian yang ditekuni. Bagaimana caranya? Dia harus mengikuti perkembangan ilmu kan? Informasi apa? Nah, ini nanti akan kita lihat. Temuan-temuan besar itu nanti akan kita dapatkan dari apa? Jurnal ilmiah atau paten. Itu semua nanti akan didaftar di sana. Nah, ini tugas kita semua adalah harus memetakan perkembangan ilmu tersebut supaya kita nanti dalam melakukan penelitian kita adalah betul-betul ada unsur memajukan. Oke? Nah, semua ini nanti sumbangan entah ilmunya, entah teknologi atau inovasi yang kita hasilkan, kita janjikan dari penelitian harus ada manfaat. Apa itu? Paling tidak yaitu tidak merusak kehidupan umat manusia, tapi adalah memperbaiki. Maka kalau sampai nanti ada hasil penelitian yang merusak kehidupan umat manusia, itu tidak etis, tapi adalah memperbaiki. Maka dalam penelitian kita selalu awal-awal diminta apa? Yang adik-adik mahasiswa yang sudah nulis proposal, apa yang selalu diminta dulu? Perumusan masalah, ya kan? Jadi sebenarnya penelitian kita ini harus mengatasi suatu masalah. Entah masalah dalam bidang ilmu, dalam bidang teknologi, atau dalam bidang inovasi. Oke, itu yang harus kita selesaikan. Maka itu selalu tulislah, rumuskanlah masalah dengan baik. Karena itulah nanti yang akan diatasi dengan penelitian. Adik-adik mahasiswa diajarin gimana merumuskan masalah. Gimana ini? Ini yang saya bilang, saya nggak tahu yang mahasiswa yang mana ini ya. Muda-muda semua dosennya. Oke? Nah, ini yang selalu. Jadi perumusan masalah itu sangat penting karena ini adalah nanti urgensi, relevansi penelitian ini. Oke, nggak apa-apa, ini adalah falsafahnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, penelitian ini pada dasarnya adalah apa? Kepercayaan. Jadi kita harus mulai dari situ. Apa yang dilakukan orang pernah dipelototin nggak? Siapa dosen yang dapat dana penelitian di sini? Yang hadir di sini? Oke, pernah dimonitor pasar juga setiap hari gitu, datang melihat apa yang Bapak Ibu lakukan? Enggak kan? Percaya gitu kan? Begitu. Jadi dasar. Sampai artikel yang terbit di jurnal ilmiah juga kan kita percaya saja kan? Maka itu jangan sampai trust ini menjadi dikhawatirkan, diragukan. Jadi itu semua. Peneliti balik mencari kebenaran, maka itu harus dijaga, dijunjung tinggi.
Jangan sampai kepercayaan itu nanti diragukan orang. Maka lakukanlah penelitian ini dengan sebaik-baik. Ini yang harus kita kembangkan. Oke? Lakukanlah dan jagalah tata nilai. Apa yang disebut scientific conduct ini harus kita jaga. Oke, nah ini nanti dalam kaitan karena plagiarisme ini paling banyak dari aspek publikasi hasil penelitian. Maka di sini yang paling harus kita ingat adalah nanti akan kita lihat karena dari publikasi ini nanti akan dapat sertifikat pengakuan macam-macam gitu kan. Jadi orang-orang berlomba-lomba mengumpulkan ini apapun ditempuh untuk orang-orang tertentu untuk mendapatkan sertifikat. Maka dalam dunia akademik pengakuan atas suatu karya kegiatan penelitian umumnya adalah dua. Yang pertama adalah kalau menyangkut teknologi atau yang berkaitan dengan industri, itu adalah paten. Maka mungkin kita awali dari sini. Berapa paten yang sudah dimiliki oleh Universitas Al-Azhar Indonesia? Belum punya, Pak? Udah? Atau jangan-jangan memikirkan mendaftarkan juga mungkin jangan-jangan belum sama. Tapi mulai dari sekarang kita harus memikirkan kalau ada karya-karya kecendekiaan kita yang layak untuk dipatenkan, jangan lupa mendaftarkan. Daftarkan aja. Untuk paling tidak UAI punya pendaftaran paten kan. Nanti UAI akan tersohor. Ini loh, Sivitas Akademika UAI sudah punya paten sekian. Yang kedua, itu adalah pendaftarannya pada jurnal ilmiah. UAI berapa punya jurnal ilmiah sekarang? Yang terbit 3, berarti setiap fakultas belum punya. Ada lagi. Oke. Nah ini adalah memang diharapkan bahwa semua nanti hasil-hasil penelitian entah dilakukan oleh mahasiswa, entah oleh dosen, itu harus diregistrasi pada jurnal ilmiah. Karena itu pengakuan atas karya tersebut nanti baru boleh diklaim setelah terbit pada jurnal atau didaftarkan di paten. Oke? Maka proses registrasi ini harusnya yang harus dilakukan dengan baik. Nah ini proses ini, oke? Inilah yang diandalkan sebenarnya, walaupun tadi sudah dilihatkan artikel bohong-bohongannya Nonoli, Inul Daratista dan Agnes Monica terbit di jurnal yang terindeks Scopus. Berarti mereka kan tidak bisa dijamin kehebatannya dalam memeriksa naskah yang masuk kan. Sebelum diakui, sebelum diregistrasi pada jurnal atau pada paten, mestinya ada orang-orang di sana yang memeriksa. Betulkah ini? Adakah deltanya? Dan betulkah ini hasil pencarian kebenaran ilmiah? Oke? Nah ini, jurnal ilmiah, publikasi dalam bentuk kesahihan yang dapat dinilai dan dievaluasi secara bebas. Itulah sebenarnya andalan kita menerbitkannya pada jurnal. Oke? Jadi dituntut registrasi tersebut harus pada jurnal atau pada paten. Nah, seorang peneliti katanya belum selesai melakukan kegiatan penelitian kalau belum meregistrasi karyanya itu entah pada paten, entah pada jurnal ilmiah. Jadi kalau kita mau mengklaim ini loh karya saya, ini mulai dari dosen-dosennya dulu. Berapa dosen UAI Pak? Gak usah yang terindeks di Scopus tadi kan masih nol. Tapi siapa tahu tahun 2013 sudah ada. Tapi mau ditanya dulu, berapa dosen UAI yang sudah meregistrasi karya pada jurnal yang terakreditasi dulu? Pernah didokumentasikan nggak itu Pak? Oke. Baru berapa? Sekarang pertanyaan berapa? Mungkin sudah ada 100? Dosen UAI berapa? 60. Berapa? 98 berarti
Yang tadi yang sudah publikasi itu baru 2 yang angkat tangan. Yang 96 lagi di mana dan apa yang. Dan ini nanti yang menjadi selalu pertanyaan. Kalau UAI mau akreditasi, entah universitasnya, fakultas, sampai ke mungkin departemen atau program studi, selalu nanti akan ditanyakan apa karya yang dihasilkan oleh badan, fakultas, departemen atau program studi. Nanti selalu akan ditanyakan berapa jurnal yang diterbitkan, berapa maksud saya artikel yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi atau yang pada internasional, berapa paten, berapa teknologi tepat guna, berapa bahan ajar. Tapi nanti fokus yang paling banyak itu adalah pada artikel ilmiah atau pada paten. Nah ini sekarang harus didorong supaya kita semua meregistrasi karya hasil kegiatan penelitian kita, sehingga itu nanti akan menjadi milik. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, 4 poin ini nanti sebagai lembaga kita selalu dituntut untuk akreditasi. Baik universitasnya, baik fakultasnya, baik program studi, selalu nanti akan ditanya berapa paten atau hak kekayaan itu lembaga afiliasi. Karena nanti yang dicek itu kan Universitas Al-Azhar Indonesia, itu nanti akan semua karya yang membawa panji-panji UAI akan muncul. Mungkin kalau dicek berdasarkan nama orang mungkin akan bisa muncul, tapi yang pertama itu adalah lembaga. Maka tolong dicek nanti karya itu membawa nama UAI tidak. Karena bisa banyak kasus dosen UAI lagi studi di UI, karya itu kan menjadi milik UI, tapi lupa harus juga bangga walaupun itu milik UI, mintalah supaya ada sedikit dikaitkan dengan UAI gitu, entah pakai footnote, penulis adalah dosen UAI gitu. Walaupun pemiliknya UI gitu, tapi kan nama itu tetap dikaitkan dengan UAI, itu nanti bisa dilacak. Oke, oh itu adalah karya dosen UAI. Nah ini sebelah. Ada 2 kemungkinan. Penulisnya lupa akan lembaga afiliasinya, atau jurnal yang dituju itu belum begitu hebat reputasi. Tapi kita nanti akan mendorong dan akan mendapatkan dan meningkatkan, yaitu tadi mengatasi masalah, kan artinya memperbaiki entah bisnis, entah yang lain-lain. Tapi tidak mengharapkan royalti, jadi bebas silakan pakai. Nah ini banyak didorong sekarang. Kemudian yang keempat itu adalah, terutama di perguruan tinggi, adalah bahan ajar. Oke, bahan ajar. Siapa dosen kita yang sudah katanya UAI memberikan dana untuk penulisan bahan ajar kan? Bahan ajarnya yang sudah terbit, siapa saja di antara dosen yang ada? Penerima itu? Gak ada. Terus takut mau ngakui. Oke, pertanyaannya adalah apakah bahan ajar tersebut dibuat yang berdasarkan penelitian terbaru, atau hanya, mohon maaf saya harus katakan, kalau kita baca banyak buku, dan itu banyak kasus sekarang kan, banyak buku-buku tulisan dosen perguruan tinggi, setelah dicek ternyata itu bukan ditulis. Oke, nangkap nggak? Tapi adalah hanya sebagai penyusun. Tahu penyusun? Tukang kopas. Cuma di blok dari sana, oke, pindah. Blok dari sana, pindah. Blok dari sana. Hati-hati dengan ini, sangat rentan nanti menjadi plagiarisme. Oke? Jadi saya ingatkan di sini dosen-dosen yang menulis itu, tulis. Nanti akan kita bahas untuk menghindari. Oke, jadi kalau tidak ada 4 ini, maka lembaga nanti juga akan menjadi diragukan otoritasnya dan kualitasnya. Itu tadi untuk akreditasi. Oke, tapi dengan adanya karya-karya dari dosen maupun sivitas akademika perguruan tinggi, salah satu dari 4 ini, itu nanti akan meningkatkan akreditasi lembaga. Oke,
Kita fokus ke penulisan tadi karena yang diharapkan itu nanti adalah artikel pada jurnal ilmiah. Maka target kita registrasi karya tadi itu adalah pada jurnal ilmiah. Jadi fungsi dan tugas jurnal ilmiah sejak didirikan. Siapa yang tahu jurnal ilmiah pertama sekali ada di muka bumi ini mulai kapan? Tahun 1665. Sejak didirikan tahun 1665, fungsi dan tugas jurnal ilmiah itu hanya sama, 4. Itu adalah tempat resmi untuk meregistrasi karya kecendekiaan seorang ilmuwan. Tidak harus dosen yang ilmuwan. Pokoknya semua yang melakukan penelitian, boleh mahasiswa, boleh dosen. Registrasi yang diambil itu adalah jurnal ilmiah sama paten tadi. Tapi kita fokus ke jurnal. Oke, jadi jurnal ini adalah fungsi utamanya adalah untuk meregistrasi kegiatan kecendekiaan seorang ilmu. Setelah terbit nanti, inilah nanti yang diminta dan ditagih. Maksud saya bisa dipakai oleh penulis. Setelah terbit, itu otomatis menjadi sertifikat. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian adik-adik mahasiswa, karena sertifikat ini banyak nilai. Dan dalam menggunakan software itu ada beberapa tahapan. Nah, ketika kita menulis, barangkali saat ini kita topiknya adalah untuk menganalisis dan merancang, gitu, terhadap software tersebut ya pembangunan. Kemudian next time kita membuat penulisan melanjutkan, gitu Pak, melanjutkan bagaimana implementasi atau penerapan software yang sudah kita rancang tersebut, gitu. Apakah itu termasuk dalam plagiarisme dengan data yang sama, namun kita tahapannya beda, gitu Pak ya. Tahapan dalam pembuatan software itu beda. Sekali lagi, kalau kita menggunakan gambar atau pola, contoh gambar aja dulu saya sebut ya di dalam ini, mungkin yang umum dipakai. Nah ini, akuilah sumber gambar. Kan mungkin pertama sekali entah diambil dari internet atau di website, akuilah bahwa itu bukan milik kita ya. Itu satu ya. Kalau misalnya nanti di dalam mengembangkan program, nah itu tadi, delta kita di mana? Gitu. Apa maksudnya tidak tulisan yang sekarang ini nyambungnya di mana? Gitu. Maka yang sebelumnya kita harus kita jelaskan itu adalah bukan punya saya atau bukan punya tulisan atau mungkin punya kita juga, tapi kita sudah tulis di tulisan lain atau sudah pernah diulas di ini lain. Kita hanya menambahkan, melanjutkan dengan ini. Maka akilah yang sebelumnya, walaupun masih tetap milik kita, tapi sudah terbit di jurnal lain kan, itu harus kita akui. Itu aman di sebenarnya. Oke, jadi itu yang disebut tadi. Jangan terkesan menghasilkan data yang sama berulang-ulang seolah-olah penelitiannya beda, tapi datanya sama. Ya kan? Kalau data ini atau bagian ini sudah pernah muncul di publikasi, kita pakai ulang di sini. Sebutkan ini adalah sudah pernah dipakai dari sana. Jadi supaya orang membaca tahu bahwa ini sama dengan yang di sana. Itu adalah ini kejujuran mengakui bahwa ini bukan data yang baru, tapi sama. Gitu. Tapi itu memang data yang sama dipakai lagi di sini. Jadi itu pengakuan itu. Jadi itu menghindari penggunaan data yang sama berulang-ulang tanpa menyebutkan, yaitu penjelasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Endang, juga dari Teknik Informatika. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya kita membimbing mungkin beberapa mahasiswa dengan seperti tadi ya kata Bu Nida, ini topiknya beda-beda. Kemudian kami ingin publikasikan. Pertanyaan saya bukan untuk diacu, tapi kami ingin justru membawa nama mahasiswanya di sebagai penulis. Nah itu urutannya harusnya gimana? Mahasiswa aja dulu, baru si pembimbing atau pembimbingnya dulu baru mahasiswa. Ini dari beberapa skripsi ya mahasiswa. Oke. Nah apalagi ini adalah karya mahasiswa. Kalau satu karya diterbitkan mungkin, jadi satu skripsi terbit dalam artikel, ya harusnya mungkin dosennya nggak usah
minta supaya namanya di depan gitu kan. Kan semboyan pendidikan kita tuturi andayani kan. Jadi harus ke belakang kan biasanya. Oke, tapi kalau 3 skripsi mau diterbitkan satu artikel, karena mungkin tipis-tipis tadi kan satu-satu, jadi harus kita gabung supaya jelas. Nama siapa yang di depan? Ya harusnya pembimbing kan, karena menjadi konduktor itu yang menulis juga kan menjadi pembimbing kan, menggabung itu semua. Gak apa-apa lah, karena kalau toh nanti mau mahasiswanya yang mana yang ditaruh di depan. Karena Indonesia dan masih banyak itu masih menganggap bahwa yang paling depan itu nilai sertifikatnya lebih tinggi. Begitu? Padahal harusnya itu tidak, sudah lama kami mengusulkan itu supaya diganti. Oke, bolehlah yang di depan itu 60%, tapi yang di belakang itu jangan 40% dibagi rata. Jadi kalau 5 penulis yang lain, jadi 40% dibagi 5 kan? Kan menjadi kecil sekali. Kita sudah mengatakan mau berapapun penulis berikutnya, masing-masing dapat 40%.